Kuncinya satu, Bapak Ibu ya, Bupati Wali Kota, pesan saya, Pak Erwan juga. Anak muda ini jangan diatur, itu aja. Generasi Z, anak-anak muda. Saya Robi Firliandoko, Pak, Wakil Direktur Komite Kabupaten Bogor Ekonomi Kreatif atau KBKRAF. Baik pemirsa, siang ini kami berada di Gedung Bogor Creative Center, BCC, tepatnya di Jalan Haji Juanda nomor 4 Kota Bogor. Pada siang hari ini, Selasa 25 Mei 2021, akan diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil. Rencana peresmian akan dilaksanakan sekitar jam 16 sore nanti. Sebelum acara peresmian, mari ikuti kami mengunjungi stand-stand perwakilan Kabupaten dan Kota Bogor. Alhamdulillah atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahmi tentunya dalam acara launching Gedung Creative Center Kota Bogor dan penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Gubernur Jawa Barat yang kami hormati, dan yang mendampingi Pak Kepala Dinas Parbud, Pak Kepala Disperkim, kemudian hadir juga Pak Dirut BJB, Pak Yudi Hatunuhun, para Bupati, Wali Kota se-Jawa Barat atau yang mewakili yang hari ini berkenan hadir, Pak Wakil Wali Kota dan seluruh unsur Forkopimda. Tadi saya lihat Pak Kapolres datang, Pak Wakil Ketua DPRD hadir juga yang mewakili Pak Dandim, Pak Kajari, kemudian tamu spesial sahabat saya, Pak Rektor IPB, Profesor Ari Satria, dan seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Pak Gubernur, data sensus BPS tahun 2020 itu menarik. Mari kita pelajari sedikit, Pak. Data itu menunjukkan generasi Z, anak-anak muda yang usianya sekarang antara 25 sampai 40, itu menempati 27% komposisi penduduk Indonesia. 27%, di bawah 40. Generasi milenial agak lebih kurang sedikit, 25%. 25% ini antara 8 sampai 23 tahun kira-kira. Nah, saya Pak Gubernur bukan generasi Z, bukan generasi milenial. Kami adalah generasi X yang lahir antara tahun 65 sampai 80-an katanya. Nah, Pak Jokowi ini generasi baby boomers karena lahir tahun 61. Nah, artinya apa? Kita harus membaca angka-angka ini, sudah terjadi sunatullah ini, regenerasi secara alamiah. Sekarang perlahan-lahan generasi Z dan generasi milenial akan manggung. Jadi artinya 27 tambah 25 ini lebih dari 50% adalah anak-anak muda di bawah 40 tahun yang harus kita hitung dan harus kita siapkan, karena mereka sekarang sedang mentas dan nanti bonus demografi adalah panggung mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur hari ini adalah satu manifestasi bagaimana kita mempersiapkan generasi sekarang dan mendatang, karena dari sinilah kreativitas anak muda. Dari sinilah muncul usaha-usaha kreatif, ekonomi dan sebagainya untuk tidak saja menggerakkan roda ekonomi hari ini, tapi menyiapkan mereka pada saatnya nanti akan berperan dalam masa bonus demografi. Jadi ini adalah bukti Pak Gubernur bahwa anak-anak muda ini tidak hanya didekati ketika kepentingan elektoral, ya, ketika masa pemilihan
mendekati karena hitung-hitungan suara. Tapi ini adalah bukti dan manifestasi bagaimana kita punya komitmen didorong oleh Pak Gubernur untuk memberdayakan anak-anak muda yang kreatif. Generasi Z dan generasi milenial tadi. Nah, sekarang yang ada di banyak posisi kunci adalah generasi X ya. Saya Pak Gubernur, Pak Jokowi generasi baby boomers ya, yang insya Allah tahun 2024 tidak. Dan kita insya Allah kita doakan ya, Pak Gubernur sebagai salah satu representasi dari generasi X yang insya Allah akan memimpin bangsa Indonesia ke depan. Yang saat ini kita doakan juga Pak Gubernur sukses mengemban amanah hingga di ujung nanti. Jadi Pak Gubernur selamat datang, terima kasih atas berkenannya untuk hadir bersama-sama kepala daerah se-Jawa Barat atau yang mewakili. Dan saya yakin ini disambut dengan gegap gempita oleh anak-anak muda, tidak saja di Kota Bogor tapi di seluruh tempat, karena inilah pertanyaan yang selalu diajukan kepada kami kepala daerah. Pak Wali, Pak Bupati, bagaimana bisa memfasilitasi kami butuh co-working space, kami butuh ruang kreatif, kami butuh akses dan sebagainya. Inilah jawabannya dan mudah-mudahan bisa kita rawat sama-sama dan kami percayakan nanti pengelolaannya bukan oleh pemerintah saja, tapi berkolaborasi dengan komunitas dan anak-anak muda. Karena ini adalah eranya kolaborasi, ini adalah eranya sinergi, mari saling berbagi untuk menjadi bagian dari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu dan Bapak, sebuah langkah yang begitu nyata untuk kemajuan Jawa Barat juara lahir batin. Baik Ibu, Bapak, kita akan abadikan terlebih dahulu. Kami persilakan untuk diperlihatkan kepada tim media. Inilah kerjasama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan Rektor ISBI Bandung. Berikan tepuk tangan Ibu dan Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sebuah langkah nyata kerjasama kolaborasi. Kami mengundang Wali Kota Bogor, Bapak, untuk menuju meja penandatanganan. Kemudian lagi Wakil Wali Kota Cirebon. Kemudian lagi kami mengundang Wali Kota Bekasi, PLT Wali Kota Tasikmalaya ataupun yang mewakili, Bupati Purwakarta. Kemudian lagi Bupati Subang atau yang mewakili, Wakil Bupati Sumedang. Kemudian lagi kami mengundang Bupati Cianjur atau yang mewakili, dan kami undang Bupati Indramayu. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk berada tepat di depan naskah penandatanganan sesuai dengan kabupaten kota masing-masing. Baik, kami persilahkan Ibu dan Bapak, mohon izin untuk langsung menandatangani berita atau naskah penandatanganan. Kami persilahkan, mangga Bapak Ibu untuk langsung menandatangani sebuah naskah perjanjian kerjasama kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan ekonomi kreatif. Mas, baju merah, kira dong. Terima kasih, kami persilakan Ibu dan Bapak untuk mundur 2 langkah. Sekali lagi, yang Ibu dan Bapak setelah menandatangani berita atau naskah perjanjian, kami persilakan untuk mundur 2 langkah. Kami undang dengan hormat Gubernur Jawa Barat untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten kota dalam rangka bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama tentunya untuk membangun Jawa Barat juara lahir batin dalam hal ini di bidang ekonomi kreatif, di mana tentunya ini sebuah kolaborasi yang nyata dan juga ini sebuah langkah awal tentunya untuk kabupaten kota sama-sama untuk saling mendukung satu sama lain untuk menuju Jabar juara lahir batin. Mohon izin untuk tim dokumentasi untuk tidak membelakangi Forkopimda, kami persilakan Ibu dan Bapak sekali lagi untuk lebih membuka kembali, untuk lebih mundur kembali. Kami persilakan sekali lagi untuk tim dokumentasi. Ya, Ibu dan Bapak yang berbahagia, sekali lagi kami informasikan, selain kita menyaksikan nanti Gubernur Jawa Barat untuk launching Gedung Kreatif Center Kota Bogor, kita juga ini saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten kota yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada dari Kota Bogor, tentunya hadir Wali Kota Bogor,
Wakil Wali Kota Cirebon, Wali Kota Bekasi, PLT Wali Kota Tasikmalaya, Bupati Purwakarta, Bupati Subang atau yang mewakili, Wakil Bupati Sumedang, Bupati Cianjur atau yang mewakili, dan Bupati Indramayu. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, setelah ini, setelah prosesi penandatanganan oleh Gubernur Jawa Barat, kami persilahkan untuk Bupati Wali Kota untuk membawa naskah penandatanganannya, karena kita sesaat lagi akan mengabadikan momen penuh bahagia ini. Pak, izin Pak. Baik, sekali lagi mohon bersiap-siap ya Ibu dan Bapak. Silakan untuk menyiapkan kameranya masing-masing. Baik, kita akan abadikan momen kebahagiaan ini, sebuah kerjasama luar biasa Gubernur dengan Bupati, Wali Kota, Kepala Daerah ataupun yang mewakili. Silakan diperlihatkan, jempol dari Bapak Gubernur nih untuk kerjasama hari ini. Tepuk tangan Ibu dan Bapak. Baik, kita abadikan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lebih ceria lagi 1, 2, 3. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak kembali ke tempat. Mohon berkenan Gubernur Jawa Barat untuk langsung menuju ke atas panggung. Selanjutnya akan kita simak bersama Ibu dan Bapak sambutan Gubernur Jawa Barat sekaligus meresmikan atau melaunching Gedung Kreatif Center. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kang Bima Arya selaku Wali Kota Bogor, Pak Deddy Rahim juga hadir sebagai Wakil Wali Kota, dan tentunya salam saya ke warga muda anak-anak Kota Bogor yang alhamdulillah sekarang mendapat fasilitasi untuk melahirkan karya-karya luar biasa di tempat yang istimewa ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota yang hadir berkenan. Khusus Indramayu hadir dua-duanya, saya lihat luar biasa, tepuk tangan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pak Deddy Taufik, juga Pak Boy Des Perkin, Pak Boy Manugraha, beserta jajaran. Hadir Pak Yudi, Bu Nancy dari Bank BJB, Bank Kebanggaan kami, juga Pak Rektor IPB, Prof. Arif, dan tentunya seluruh hadirin yang hadir secara fisik mungkin juga virtual. Paling bahagia itu adalah pidato-pidato peresmian, kira-kira begitu. Ya. Kalau pidato-pidato groundbreaking, oke, tapi masih deg-degan. Kadang-kadang mimpinya sampai, kadang-kadang masakannya tidak seenak yang dipersiapkan. Tapi kalau sudah peresmian, ada kelegaan sebagai pemimpin. Saya kira nanti dirasakan lah pada para wali kota, bupati yang juga hal. Tapi kuncinya adalah tadi, pemimpin itu punya pilihan, mau apa tidak. Makanya harga paling mahal dari pemimpin itu political will. Bisa aja, kadaek gitu, yang penting 5 tahun nanti beres. Tapi masyarakat tidak akan melihat perubahannya. Nah, saya mencoba tiap hari berpikir selalu harus ada perubahan dari tanda tangan tadi. Ya, karena tanda tangan itu mewakili keinginan atau will tadi. Nah, salah satunya adalah kita ingin 2045 lah sebuah titik mangsa yang mungkin paling mudah diingat, karena 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi kita mengevaluasi 1 abad setelah proklamasi ini, bangsa ini posisinya di mana. Dulu bangsanya sangat di bawah, terjajah, apakah 100 tahun bisa menjadi bangsa yang di depan. Konon katanya bisa. Dari 200-an negara, kita ada di saf terdepan, menjadi negara adidaya ketiga keempat. Ya. Syaratnya 3, demokrasinya jangan bertengkar, ya. Yang saya lihat masih ada budaya bertengkar untuk urusan apapun.
kemudian ekonomi harus dijaga di atas 5%, dan yang terakhir generasi mudanya harus kompetitif. Yang per hari ini tadi Pak Wali menyampaikan yang di bawah 40 tahun sudah di atas 50%. Nah, tiap generasi itu logikanya beda-beda, Pak. Ya. Generasi Z, anak saya, ya, itu logikanya berbeda dengan saya. Saya generasi X, ciri generasi X masih pakai jam tangan. Saya juga, anak saya kasih jam tangan nggak dipakai. Dia bilang buat apa, kan ada di HP. Jadi mah hiasan, Bu. Satu PD kalau nggak pakai, kira-kira gitulah. Tapi sebenarnya nggak fungsional. Karena generasi anak kita yang menjadi konsumen gedung ini, tiap hari semua urusannya dalam genggamannya. Mencari berita, meneliti jejak digital Pak Bima, atau calon-calon pilkada, nanti gitu gayanya tuh demokrasinya. Baca berita, jual belinya semua online. Maka generasi yang paling lulus COVID, generasi Z. Karena daya adaptasinya sudah paling tinggi. Nah, jangan sampai 2045 itu, konon katanya ya, si persentase yang 50% akan menjadi 70%. Jadi satu-satunya negara di 2045 yang usia demografinya anak muda hanya Indonesia. Pertanyaannya, apakah si 70% itu jadi mesin negara atau jadi beban negara? Jadi mesin yang menciptakan karya-karya solutif atau yang minta-minta bansos? Nah, itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Ya. Mereka harus bersaing dengan orang Singapura, orang Hong Kong, orang Cina, orang Amerika. Jadi skill itu harus dilatih. Dan kita tahu bekal hidup itu tidak hanya di sekolah. Ini adalah sekolah. Semua tempat adalah sekolah, kira-kira begitu. Ya. Ibaratnya. Dan semua kita adalah guru. Jadi kita bisa belajar dari siapa saja. Dari tukang parkir kita belajar untuk mencintai tanpa harus memiliki. Kan gitu. Ya. Tukang parkir filosofi. Jadi dari semut kita belajar bahwa gotong royong adalah kunci kesuksesan. Jadi semua tempat adalah sekolah. Semua kita adalah guru, kira-kira begitu. Tempat belajar. Nah, salah satu ekonomi baru gara-gara teknologi 4.0 yaitu ekonomi gagasan, bukan ekonomi keringat. Maka jangan kaget generasi X ya, yang duduk-duduk nih generasi X. Jangan kaget kalau anak-anak kita rebahan dapat duit, Bu. Gawe nanti nggak rebahan main HP, tapi kring. Ayah transfer 10 juta, 100 juta, bikin konten gituan, TikTokan 100 juta. Logika itu nggak akan dipahami oleh kita-kita yang harus 9 to 5, ngabsen ke kantor, gitu-gitu. Jadi ada ekonomi baru. Makanya Nubeng Harma Atta Halilintar kira-kira gitu ya, bukan Direktur Jaswita atau Direktur BJB kalah sama Atta Halilintar. Nah, ruang ini maksud saya, dan ruang-ruang yang nanti ada di Indramayu, Purwakarta, di mana-mana, mewadahi proses transformasi dari logika lama ke logika baru. Kuncinya satu, Bapak Ibu ya, Bupati Wali Kota, pesan saya, Pak Erwan juga. Anak muda ini jangan diatur, itu aja, tapi diwadahi. Membahasa preman cekek logor gitu ya. Jadi rambu-rambunya aja yang dibatasi, tapi jangan diatur, Pak. Termasuk pengelolaan ini pelajaran dari Kota Bandung sempat keliru. Jangan 100% dikelola pemerintah, itu salah. Jadi tanda tangan itu bentur hanya korelasi administrasi ya. Tapi nanti direkturnya apanya, serahin aja ke orang-orang anak Bogor. Kita mah bayar listriknya, bayar airnya. Jangan ngatur, punten ya, Kota Bogor harus ada ini, gimana mereka aja. Mereka nggak suka diatur. Nah, kelemahan kalau itu bahaya karena konsep ASN di masa depan itu fasilitator, bukan operator. Nah, ini keliru ya. Hari ini logika kita masih menganggap Pak Bupati bikin gedung, berarti kudu ada UPT gedung.
bikin 100 fasilitas berarti bikin 100 UPT fasilitas kali ASN riweuh, Pak. Di masa depan ASN itu singset, fasilitas negara banyak, tapi kolaborasi pengelolaannya kepada pihak yang kompeten. Karena dunia ini bukan kompetensi kita, serahkan ke komunitas kreatif Bogor, apapun namanya saya nggak hafal, tapi intinya begitu. Jadi saya titip yang di Cirebon juga ya, Ibu Wakil Wali Kota ya, itu gedung negara provinsi itu serahkan ke anak-anak muda Cirebon aja, terserah mereka. KPI dari kita mah pokoknya tong nganggur gitu, mahal-mahal ya duit negara, pagi rame itu bahasanya, siang rame, malam rame, kegiatannya produktif, positif. Udah panduannya itu aja, isinya apa, apakah nari, lukisan, jualan, teater, terserah mereka. Ya. Nanti kita panen hasilnya, mungkin tidak sekarang. Ya. Tiba-tiba mereka jadi tokoh nasional di bidang kesenian, tarian, digital. Pak Wakil Patri, Wakil Wali Kota Bekasi, hatur nuhun. Nah jadi, wah ini pertama kali saya lihat Patri pakai ikat. Hatur nuhun, terima kasih. Walaupun sesuai warna partai, konsisten. Ya, jadi kira-kira begitu. Kedua, hidup kita ini gotong royong, makanya saya secara batin menghaturkan rasa syukur. Di era saya jadi gubernur, wali kota bupatinya relatif banyak bertemu. Ya, saya nggak bermaksud membandingkan terdahulu, tapi di era sekarang bertemu begini relatif lebih banyak. Karena ibu dari segala masalah adalah miskomunikasi, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini luar biasa. Sedikit sejarah tempat ini, waktu diputuskan Bogor mau di mana, saya dengan Kang Bima jalan-jalan. Karena Jawa Barat dulu dibagi pembantu wilayah ya, zaman Belanda namanya residen, zaman kita Bakorwil apalah namanya ya. Ternyata ada di Purwakarta satu ya, di Bogor, Cirebon dan Garut ya. Kalau tidak salah. Ini kan dibubarkan secara nomenklatur, terus itu tuh jadi naon gitu kan, masa jadi rest area, restoran apa, jadi ini lega warisan Belanda, tempatnya terhormat, ada Istana Bogor. Sudah saya bilang di sini aja, makanya sebenarnya dari semua tempat Kang Bima ini salah satu yang halamannya paling luas. Jadi kalau ruangan dalam penuh, pameran kayak gitu aja, bikin yang outdoor, pokoknya rame aja. Saya titip ke satpam jangan galak-galak ya. Jadi kalau ada, jadi anak muda mah jangan dibatasi mau datang jam 1, jam 2 malam, selama terjaga niatnya biarin aja. Saya tuh arsitek Pak, kadang-kadang idenya nggak muncul siang hari gitu, nyetrumnya tuh malam hari gitu. Kan butuh ngopi, butuh kemana. Nah orang kreatif mah gitu. Jadi kalau mau datang ke sini jam 2 karena sebuah niat baik, harusnya boleh ya. Tinggal diatur aja prosedurnya. Poin saya begitulah ya. Sehingga nanti Pak Bima Arya saya tinggal memanen hasilnya dari Bogor mendunia, karya fashionnya, kayak teater, kayak tadi kan lucu tuh. Ngomong sekali direkam, ngomong kedua ketiga itu dicampur-campur jadi sebuah cerita yang saya gitu ngerti tapi maksudnya mah gitulah. Kan beda generasi saya, jadi logika saya belum nyampe. Nah, saya kira itu ya. Jadi Kang Bima saya hanya titip tadi mendengar dari jauh, rame gitu aja. Weekend apa? Mungkin bikin skala Jawa Barat di sini, nasional, internasional itu aja. Kalau begitu regreg ya, miliar-miliar rupiah dibelanjakan menghasilkan keaktifan. Yang saya khawatir tadi, kalau kita terlalu mengekang, kita jadi operator, anak muda itu lama-lama takut akhirnya cari-cari kebebasan di ruang-ruang marginal. Itu yang harus kita hindari. Karena ini harus jadi bukti bahwa negara hadir, ya, harus jadi bukti negara hadir. Saya kira itu saja, dan saya apresiasi juga tim arsiteknya, ada yang hadir nggak? Tadi, ya itu mewakili dari Palemi ya, Palemi pulang ya. Ini salah satu, dalam dunia arsitektur itu ada dua, ada kontras, ada ada kontekstual. Jadi karena ini bangunan lama, dalam teori arsitektur ya, bangunan baru itu nggak boleh teriak, kayak gitu ya.
Maka tidak saya izinkan kalau bangunan ini zeng itu, karena menghormati kakeknya yang sudah duluan. Makanya ini bangunan sopan, kira-kira kalem, seperti yang Cirebon juga. Tapi kalau di Sumedang tidak ada konteksnya, bangunan boleh mewakili ledakan-ledakan gagasan. Kira-kira gitulah teori arsitektur. Dan sudah jadi taman, ya mahal sekali menanam pohon, jadi kita manfaatkan. Saya kira itu rasa bahagia saya, ya mudah-mudahan berikut-berikutnya saya mendatangi Purwakarta, ke Indramayu, ke tempat-tempat lain untuk meresmikan inisiatif-inisiatif yang kita lakukan. Dan kita rakyat tidak usah pilih-pilih ya, mau dananya dari Ibu Bupati, dari Gubernur, dari Pak Jokowi sama aja. Bagi rakyat itulah kehadiran negara. Karena KTP-nya juga kan begitu, KTP Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Muntah duit Kota Bogor berarti duit provinsi atau duit Republik Indonesia. Jadi sama saja. Itu saja, terima kasih, hatur nuhun, selamat berkreasi, selamat sibuk, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan pantun. Keliling kampung membawa senter, meronda malam tanpa banyak bicara. Kini hadir Gedung Kreatif Center untuk wujudkan ekraf Jabar juara. Terima kasih, hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Barat untuk menandatangani prasasti sebagai ditandainya diresmikannya Gedung Kreatif Center Kota Bogor. Mohon berkenan Wali Kota Bogor, Kadis Parbud Provinsi Jawa Barat, Kadis Perkim Provinsi Jawa Barat, dan Porkopimda Kota Bogor. Mohon berkenan Bapak, Mangga, Pak Kapolres dan juga dari DPRD. Kami persilakan dari Porkopimda. Sekali lagi Porkopimda Kota Bogor untuk bersama-sama mendampingi Gubernur Jawa Barat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan inilah peresmian Gedung Kreatif Center Kota Bogor oleh Gubernur Jawa Barat. Baik, terima kasih. Kita akan abadikan terlebih dahulu. Ibu dan Bapak silahkan. Bapak mohon berkenan berikan jempolnya luar biasa semangat dari Gubernur Jawa Barat untuk Kota Bogor dan Jawa Barat juara lahir batin. Terima kasih. Inilah prasasti yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat langsung untuk meresmikan Gedung Kreatif Center untuk pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kota Bogor. Selamat siang, mohon maaf dengan Bang siapa? Saya Robi Firliandoko, Pak, Wakil Direktur Komite Kabupaten Bogor Ekonomi Kreatif atau KBKRAF. Baik, Mbak Robi, mungkin pada kesempatan ini kami dari MKOT TV, kebetulan anggota PWI Kabupaten Bogor ya, akan sedikit mohon penjelasan terkait dengan keberadaan agenda pada siang ini. Ya, jadi agenda hari ini kami mendapatkan sebuah kesempatan istimewa, Pak, di mana hari ini Gedung Bogor Kreatif Center atau Pusat Kreativitas Bogor akan diluncurkan. Nah, untuk kegiatan peluncuran itu kami mendapatkan kesempatan istimewa yang mana kami diperbolehkan untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Kabupaten Bogor. Dan pada kegiatan hari ini kami membawa 10 pelaku yang mana dari 8 subsektor yang ada di ekonomi kreatif. 8 subsektor tersebut mungkin menyangkut seni kreatif semua atau gimana, Bang? Iya, karena memang 8 subsektor itu dari subsektor ekonomi kreatif, yang mana yang ikut pertama ada dari seni kriya, terus ada fashion, ada kuliner, ada seni rupa, ada juga dari desain interior, dan ada perfilman. Baik, mungkin untuk masyarakat ya terkait dengan seni kriya ya, itu agak belum begitu familiar ya. Mohon dijelaskan sedikit, Bang. Sederhananya sih seni kriya itu seni kerajinan tangan. Jadi apapun yang dibuat dengan kreativitas yang ada di ide, yang ada di benak kita, yang ada di pengetahuan kita, lalu dikembangkan dengan hal apapun yang dibuat dengan tangan gitu. Itu seni kriya, kerajinan tangan. Baik, itu saya lihat di dalam itu ada naga ya. Ya. Nah, itu naga itu mungkin perwakilan dari mana, Bang? Itu lebih dari subsektor, itu dari Saraga Art, yang mana ada Kang Oting. Beliau adalah salah satu bukan hanya pengrajin bahkan tapi juga pelaku ekonomi kreatif, yang mana beliau masuk ke subsektor seni rupa. Kalau nggak salah rencana hari ini BCC Center ini mau diresmikan langsung sama KME ya. Ya. Mungkin setelah nanti diresmikan itu untuk kedepannya bagaimana, Bang? Jadi alhamdulillah
karena memang Kabupaten Bogor belum punya pusat kreativitas, kami diberi kesempatan oleh Pemprov Jabar untuk bisa bersama-sama menikmati ruangan ini bersama teman-teman Kota Bogor. Jadi memang gedung ini nanti akan diperuntukkan bukan hanya teman-teman Ekraf di Kota Bogor, tapi juga teman-teman di Ekraf di Kabupaten Bogor. Jadi kita akan berkoordinasi dan juga bersinergi untuk bisa memanfaatkan ruang ini agar bisa sama-sama mengembangkan ekonomi kreatif di Bogor Raya. Dalam praktek nanti mungkin perwakilan secara bergantian atau didominasi sama subsektor saja, bagaimana Bang? Kalau dibilang bergantian sih polanya memang belum kita bentuk bareng-bareng karena memang programnya hari ini masih peresmian. Lalu untuk program selanjutnya kita masih akan bahas, tapi yang paling dekat nanti kita akan bersama-sama dengan teman-teman kota dan juga teman-teman dari Dinas Provinsi Jawa Barat dan juga Kreasi Jawa Barat dan juga didukung oleh BJB akan mengadakan yang namanya pelatihan desain furniture. Gitu. Baik Marubi, mungkin terakhir ya, harapan Marubi atau agenda kedepannya bagaimana Bang? Harapannya sih semoga ekonomi kreatif benar-benar bisa menyumbangkan APBD untuk Kabupaten Bogor dengan cara yang kreatif. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Marubi. Demikian pemirsa MKOD TV, Uyo Taryo, Muhammad Fauji melaporkan.